بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat serta karunia-Nya. Termasuk di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta nikmat kesempatan. Karena dengannya lah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan menunaikan satu di antara syariat-syariatnya, yaitu salat Isya secara berjamaah, lalu kemudian salat tarawih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat yang tak kalah agungnya, yaitu nikmat Islam serta nikmat iman yang wajib kita syukuri. Atas bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah bulan di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan tersebut menjadi sangat istimewa. Karena apa? Karena di dalamnya banyak sekali amalan-amalan yang disyariatkan, yang amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya daripada amalan tersebut diamalkan pada bulan-bulan selain bulan tersebut. Bulan apa itu? Yaitu bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia bulan tersebut dibanding bulan-bulan yang lainnya karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lewat malaikatnya. Siapa itu? Jibril alaihi salam. Maka apa yang terjadi? Jibril menjadi malaikat terbaik di antara malaikat-malaikat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan apa? Bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik dari bulan-bulan lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada satu malam yang malam tersebut sungguh lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lewat Rasulnya, yaitu siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik di antara nabi dan rasul yang ada. Maka bisa kita bayangkan bagaimana jika seandainya Al-Qur'an masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita, maka hati kita adalah termasuk di antara hati-hati yang terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang begitu istimewa karena di dalamnya kita disyariatkan puasa. Untuk apa puasa tersebut? Apakah untuk memberatkan kita? Apakah untuk menjadikan kita lelah, letih, lesu dan lain-lainnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa tersebut karena apa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Untuk apa? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, as-shiyam, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa.
Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fa inna khairaz zadid taqwa." Sebaik-baik bekal, sebaik-baik perbekalan yang kita bawa nanti di akhirat, yang paling baik itu adalah apa? Takwa. Maka pantas salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pernah berkata, andai saja ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula aku siap untuk dicabut nyawa. Karena apa ia mengatakan hal tersebut? Karena ia benar-benar merenungi, memahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Lantas bagaimana kalau kita tidak bertakwa? Apakah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya hamba-hambanya yang bertakwa yang diterima amalannya. Maka sahabat tersebut menyadari, andai saja ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk di antara langkah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah dengan puasa ini. Dan pada bulan yang mulia ini kita disyariatkan puasa 1 bulan penuh, 1 bulan full. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia bulan ini karena di dalamnya ada banyak sekali pengampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat Bani Adam. Sebagaimana misalnya kita berbondong-bondong untuk apa? Membayar pajak ketika ada amnesti pajak. Ketika ada penghapusan denda pajak misalnya, apa yang terjadi? Buru-buru dah bayar pajak. Nah, di bulan ini, bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan besar-besaran, ya, promo besar-besaran apa? Penghapusan pajak. Bukan pajak, apa? Dosa. Penghapusan dosa. Bagaimana itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan siam pada bulan Ramadan, syaratnya apa? Siam. Kapan itu? Pada bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban. Syarat selanjutnya adalah karena keimanannya. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, karena ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan puasa. Yang lainnya puasa, ikutan puasa deh. Masa di tempat kerjaan yang lain puasa, saya nggak puasa? Ya. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Karena yang lainnya puasa, karena keluarganya puasa, dia ikutan puasa, tidak. Tapi harus apa? Imanan wa ihtisab. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jika ia melakukan hal tersebut? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan dihapuskan segala dosa-dosa yang pernah lalu. Masya Allah. Adakah di antara kita yang mampu menghitung berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Dan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghapusan dosa bagi siapapun yang melakukan puasa Ramadan, tidak sekedar puasa, tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup siangnya, Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan pada malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapuskan segala dosa yang telah berlalu. Masya Allah. Siangnya penghapusan dosa, malamnya pun demikian. Masya Allah. Dan tidak cukup sampai di situ. Apa kata Rasulullah SAW? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ihtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapuskan segala dosa-dosa yang telah berlalu. Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar ini di dalam surat Al-Qadar. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih mulia, lebih utama daripada 1000 bukan 1000 malam, 1000 bulan. Masya Allah. Jadi satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Ada nggak di antara kita yang yakin bahwa kita berumur sampai 1000 bulan? Dan adakah di antara kita yang yakin bahwa kita mampu beribadah 1000 bulan full? Dan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan full. Padahal 1000 bulan full kita saja tidak mampu. Masya Allah. Jadi keutamaan yang sangat istimewa. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang melakukan qiyam, melakukan salat malam, melakukan salat tarawih bersama imam hatta yansarif, sampai imamnya pulang, apa yang dia dapatkan? Kutiba lahu qiyamul lail. Dia akan dituliskan pahala baginya sebagaimana dia melakukan salat malam satu malam suntuk. Ada nggak di antara kita yang mampu melakukan salat malam satu malam suntuk? Masya Allah. Dari awal malam sampai akhir salat malam, nggak berhenti-henti. Dan orang yang melakukan bersama imam, ya, sampai imamnya selesai, dia akan mendapatkan pahala tersebut. Masya Allah. Segalanya dilipat gandakan. Ya. Maka ini adalah kesempatan yang terbaik. Maka wajar ketika Jibril alaihi salam pernah berkata, "Raghima anfun," celaka seseorang. Siapa itu? Man adraka Ramadan, man salah, lam yughfar lah. Orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi meninggalkannya, namun apa yang terjadi? Lam yughfar lah, belum diampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka-mereka yang disebutkan celaka. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah sampai akhir Ramadan kelak, dan menjadikan segala amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.